Ma Hongjun pindah ke sebelah Tang San, berbisik, "Kakak ketiga, sepertinya kita benar-benar orang yang menakutkan di usia kita. Ini tidak akan berhasil, saya akan segera berkultivasi ke peringkat ke-60. Perasaan melihat 6 cincin roh berbeda dari 5. Bai Chen Xiang itu benar-benar terlihat sangat bagus. Katakan padaku, setelah aku menjadi wakil ketua sekte, apakah akan ada beberapa aturan rahasia untuk peluang padanya?" Tang San melirik Ma Hongjun, menepuk bahunya, gemuk, "Jika Anda ingin benar-benar mendapatkan cinta seseorang, Anda harus mulai dengan menginvestasikan cinta Anda sendiri. Meskipun Anda mungkin tidak mendapatkan pengembalian yang sesuai atas investasi Anda, jika Anda tidak menginvestasikan apapun, Anda pasti tidak akan mendapatkan pengembalian apapun. Jika Anda ingin benar-benar mengejar seseorang, Anda harus mengeluarkan sedikit ketulusan." Ma Hongjun benar-benar tidak menyangka bahwa Tang San benar-benar akan menguliahinya tentang hubungan. Ketika menyangkut wanita, dia memiliki lebih banyak pengalaman. Tang San benar-benar hanya tergerak oleh Xiao Wu saja, tetapi apa yang dia ketahui tentang hubungan sebenarnya lebih dari Ma Hongjun. Ma Hongjun memandang wanita dengan penuh hasrat, sementara Tang San memiliki cinta yang murni. Hanya karena dia melihat Xiao Wu lagi hari ini, dia mengungkapkan sebagian pikirannya kepada Ma Hongjun. Malam tanpa acara. Dini hari, Tang San masih bangun dari kultivasi sebelum fajar. Menurunkan kepalanya untuk melihat Xiao Wu berbaring di sampingnya. Tidur nyenyak, tubuhnya yang montok seperti bola kecil putih. Sepertinya warna emas di akar bulunya semakin kuat. Ketika melihatnya tiba-tiba, sepertinya memberi perasaan kemegahan emas dan perak. Dengan lembut membelai bulu Xiao Wu, Tang San berdiri, membuka jendela dan membiarkan aliran udara segar dan bersih ke dalam ruangan. Dia tidak melihat Xiao Wu lagi, karena dia takut dia tidak akan bisa menahan diri untuk tidak memanggil Xiao Wu dari cincin rohnya lagi. Dengan hati-hati menempatkan Xiao Wu di dompet 100 harta karun, dia kemudian pindah ke atap, melakukan rutinitas hariannya mengolah mata setan ungu. Timur Jauh secara bertahap mengungkapkan noda putih marmer, ki ungu yang familiar berdenyut seiring dengan napas Tang San. Sejak Tang San menyerap pikiran yang memadatkan tulang tengkorak kebijaksanaan, mata setan ungunya telah mencapai kemacetan. Meskipun Tang San masih terus mengolahnya, dia masih belum merasakan sedikit kemajuan. Tapi Tang San masih belum berhenti. Budidaya mata setan ungu telah lama menjadi bagian dari hidupnya, dan menyerap ki ungu itu juga memiliki manfaat untuk keterampilan surga misteriusnya. Dengan kekuatan rohnya yang stabil di peringkat 66, meskipun Tang San selalu berkultivasi dengan susah payah, itu semua untuk menstabilkan kekuatan rohnya, tanpa mempercepat langkahnya dalam menerobos. Dia tahu bahwa berada di levelnya saat ini di usianya sudah luar biasa, dan dia pasti tidak bisa terus maju secara membabi buta, jika bukan karena dia maka untuk Xiao Wu. Memiliki kekuatan besar tentu bukan hanya masalah keberuntungan. Master Sekte Tang, Anda adalah pemuda pekerja keras yang pernah saya lihat. Tang San menoleh ke samping dengan terkejut, menemukan Bai He berdiri di atap sekitar 20 meter jauhnya, baru saja meregang. Layak menjadi kepala klan kecepatan, sementara kekuatan spiritualnya tidak dilepaskan untuk memeriksa sekelilingnya, dia masih tiba tanpa Tang San mendengar suara. Kepala klan Bai He sopan. Junior hanya terbiasa berkultivasi setiap pagi. Bai He sudah tiba ketika Tang San mengolah mata setan ungu. Dan meskipun dia tidak tahu apa yang Tang San kultivasi, tapi dia bisa melihat sinar cahaya keemasan ungu menembak hampir 2 ci dari matanya. Dan dia bisa merasakan tekanan tak berwujud bahkan 20 meter jauhnya. 20 tahun, 6 cincin roh Kaisar Roh. Bai He telah berpikir dalam-dalam tadi malam, dan tampilan Tang San di siang hari ada di pikirannya. Bai He tersenyum tipis, dengan kilatan sudah mencapai Tang San, "Apakah ayahmu masih baik-baik saja?" Tang San menatap kosong sejenak. Dia tidak menyangka Bai He benar-benar bertanya kepadanya tentang ayahnya. Bukankah mereka membenci sekolah langit cerah? Apa yang terjadi saat itu disebabkan oleh ayahnya. Dia menghela nafas ringan, tidak terlalu bagus. Untuk membayar sekolah langit cerah, untuk membayar kesalahan yang dia lakukan pada sekte saat itu, dia memotong 2 anggota badan untuk mengembalikan tulang roh ke sekte. Ah! Bai He berteriak, dia masih sangat terburu-buru. Hanya karena kebiasaan buruk itu. Melihat Tang San, dia sepertinya kembali melihat Tang Hao yang bersemangat dari saat itu. Kepala klan dari 4 klan atribut tunggal dapat dikatakan telah menyaksikan Tang Hao tumbuh dewasa. Di antara mereka, Tang Hao dan kepala klan kekuatan Titan adalah yang paling dekat. Selain kultivasi, ia telah menghabiskan sebagian besar waktunya bersama dengan Titan. Mengganggunya untuk belajar menempa. Tapi selain Titan, Bai He dan Tang Hao juga cukup dekat. San kecil.
Bisakah saya memanggil Anda seperti itu secara pribadi? Bai He berkata dengan suara rendah. Tang San mengangguk, tentu saja kamu bisa, kamu senior. Bai He menghela nafas ringan. Orang utan tua dan badak tua, orang-orang itu, sudah tahu saya akan berkompromi. Senjata tersembunyi sekte Tang milikmu itu benar-benar luar biasa, tapi itu masih bukan alasan sebenarnya untuk kompromiku. Apakah Anda tahu mengapa saya ingin klan pelanggar setuju untuk bergabung dengan sekte Tang Anda? Tang San tampak agak terkejut pada tetua yang bangga ini, dan menggelengkan kepalanya. Bai dia berkata, karena, dalam hal hubungan keluarga, kamu harus memanggilku paman. Nenekmu adalah kakak perempuanku. Apa? Tang San terkejut, dan tatapannya pada Bai He segera berubah banyak. Ayahnya tidak pernah mengatakan apa-apa tentang hubungan keluarga dalam klan Langit Cerah, dan dia tidak tahu bahwa kepala klan Bai He di depannya sebenarnya adalah kerabatnya. Mata Bai He mengungkapkan cahaya ingatan, adikku meninggal lebih awal, saat itu ayahmu masih muda. Tang Xiao dan Tang Hao, kami melihat anak-anak ini tumbuh dewasa. Mereka adalah kebanggaan generasi Clear Sky School. Terutama bakat ayahmu tidak biasa, kultivasinya cepat, membuat kami anak-anak klan tidak tahu bagaimana mengevaluasinya. Ketika Clear Sky School awalnya menyatakan dirinya dalam pengasingan, kami klan anak perusahaan pergi secara sukarela. Tapi aku tidak pernah menyalahkan ayahmu. Saya tahu bahwa, bahkan jika dia impulsif, dia sama sekali tidak akan melakukan sesuatu yang kurang ajar karena dorongan hati. Pasti ada beberapa alasan yang menyebabkan dia dan Spirit Hall memiliki kebencian yang mendalam. Melihat Tang Hao memiliki putra sepertimu, aku benar-benar merasa bersyukur. Klan pelanggar pasti akan tiba pagi ini, tetapi sebelum mereka tiba, saya akan memberitahu Anda sesuatu tentang Yang Wudi. 1. Yang Wudi adalah kepala klan pelanggar. Dia setengah tahun lebih tua dariku. Tang San memusatkan perhatiannya. Dia sudah lama mendengar dari Titan bahwa Bai He dan Yang Wudi memiliki hubungan yang sangat baik. Bai dia berkata, Yang Wudi memiliki banyak kekurangan sebagai pribadi, keras kepala dan berpendapat sendiri, bahkan lebih bangga dari saya. Kekuatannya adalah yang terbesar di antara 4 klan atribut tunggal kami. Jangan melihat kekuatan rohnya hanya berada pada level yang hampir sama dengan saya. Dalam pertarungan sejati, saya khawatir orang utan tua dan badak tua mungkin bukan lawannya. Karena pertahanan mereka masih belum cukup untuk menahan kata, breaking, Yang Wudi. Selain berkultivasi, Yang Wudi hanya memiliki satu kesenangan, dan itu adalah keterampilan peracikan obat yang diwariskan oleh klan pelanggar. Dia memiliki minat yang sangat tinggi dalam hal memurnikan semua jenis obat-obatan. Oleh karena itu, obat dapat dikatakan sebagai satu-satunya titik lemahnya. Jika Anda ingin membujuknya, menarik kekuatan atau emosi tidak ada gunanya. Selain itu, saat ini masih tidak ada celah kecil antara kamu dan dia dalam kekuatan. Hanya dalam pengobatan kamu bisa membuatnya menyerah. Ambil ini. Saat berbicara, Bai He mengeluarkan sebuah kotak dari alat rohnya dan menyerahkannya kepada Tang San. Itu adalah kotak batu gio putih murni, panjang setengah meter, sepertiga lebarnya, benar-benar berkilau dan mengkilap, diukir dari batu gio putih lemak domba kualitas terbaik. Kakek, ini? Karena hubungan Bai He dengannya, Tang San telah mengubah bentuk alamatnya. Bai He tersenyum sedikit, berkata, ini adalah sesuatu yang saya dapatkan secara tidak sengaja. Ini juga merupakan pusaka dari klan kecepatan. Setelah saya mendapatkannya, saya selalu menimbunnya. Paling takut rekan Yang Wudi akan melihatnya. Kali ini saya tidak punya pilihan selain mengeluarkannya untuk membujuknya. Saya pikir, dengan itu, Anda setidaknya dapat sedikit meningkatkan pendapat orang tua itu tentang Anda, memberi kami peluang yang jauh lebih besar. Bahkan jika Yang Wudi keras kepala, dia setidaknya masih akan memberikan wajah kurus kepada kami bertiga. Tang San dengan hati-hati membuka kotak giok. Segera, aroma manis tercium dari kotak, menembus jauh ke dalam hati. Di dalam kotak giok itu diam-diam ada ginseng panjang 1 chi. Ginseng tidak cukup untuk mengejutkan Tang San. Meskipun ginseng ini tidak kecil, itu tetap tidak langka. Yang mengejutkan Tang San adalah warna ginseng ini. Ini adalah bentuk manusia merah darah, dan terlebih lagi merah darah berkilau dan kristal. Di permukaan ada lapisan tonjolan yang terhubung bersama, membentuk desain yang aneh. Desain ini seperti naga bercakar 5 yang terbang ke surga ke-9. Menelan, ketika Tang San kembali mengangkat kepalanya untuk melihat Bai He tidak lagi terlihat, hanya suaranya yang terdengar, jangan menolak. Little San,
Ini dianggap sebagai hadiah kakek untuk bertemu denganmu untuk pertama kalinya. Kakek selanjutnya akan mempercayakan Anda dengan masa depan klan kecepatan. Saya percaya Anda tidak akan mengecewakan saya. Kamu bahkan lebih luar biasa dari ayahmu. Hati Tang San meledak, sama sekali bukan hanya sedikit kegembiraan. Ginseng khusus ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dia temukan di sekitar sumur es dan api Inyang. Dia sangat jelas tentang betapa berharganya ginseng ini. Ini adalah ginseng naga darah kristal. Jika Raja Ginseng kelas 9 10.000 tahun adalah kaisar di antara ginseng, maka ginseng naga darah kristal adalah permaisuri mereka. Ada teori tentang ginseng naga darah kristal, dan itu adalah bahwa ginseng naga darah kristal secara alami kelas 8, berevolusi selama 10.000 tahun. Apa yang disebut Raja Ginseng kelas 9 10.000 tahun sebenarnya adalah ginseng abadi yang telah tumbuh selama lebih dari 10.000 tahun. Tetapi ketika ginseng naga darah kristal baru saja tumbuh, itu sudah kelas 8, dan hanya membutuhkan 10.000 tahun. Tahun kultivasi untuk berubah menjadi kelas 9. Itu jelas menunjukkan betapa berharganya itu. Tang San memandangi akar ginseng berwarna darah yang ramping. Dia mengerti bahwa ginseng naga darah kristal yang dia pegang setidaknya berusia 5.000 tahun. Meskipun ditempatkan di kota Giok, karena kota Giok telah menyerap esensi langit dan bumi, itu masih tumbuh perlahan. Dibandingkan dengan Raja Ginseng kelas 9 10.000 tahun yang harus dia temukan, ginseng naga darah kristal ini benar-benar hanya setengah kelas jauhnya. Barang berharga seperti itu tidak bisa ditimbang dengan uang. Bahwa Bai He tidak mengeluarkannya bahkan ketika klan kecepatan menderita, jelas menunjukkan betapa dia menghargainya. Tapi dia benar-benar menyerahkannya padanya. Tidak heran kakeknya akan sangat percaya diri untuk bisa menggerakkan kepala klan pelanggar dengan ginseng naga darah kristal ini. Juga belajar kedokteran, Tang San sama-sama memahami efek dari hal ini. Dalam hal kemanjuran, itu benar-benar pada tingkat harta abadi. Bahkan sejauh itu bisa dibandingkan dengan kerinduan hati merah yang dimakan Xiao Wu. Tepat ketika Tang San berdiri di atap, dia tidak tahu berapa lama, tapi tiba-tiba dia merasakan pinggangnya menggeliat. Ketika dia menundukkan kepalanya untuk melihat, hidung kecil yang menggemaskan menyembul dari dompet 100 harta karun, dan terlebih lagi terus-menerus mengangkat bahu. Saat bergerak, ia juga mengungkapkan seluruh kepalanya. Sepasang mata merah kecil berkedip dan melihat kotak giok di tangan Tang San. Lehernya yang panjang meregang, secara bertahap menarik keluar seluruh tubuhnya. Tang San kaget melihat Xiao Wu menunjukkan kepalanya. Aroma Crystal Blood Dragon Ginseng ini benar-benar manjur, bahkan mampu membuat Xiao Wu menampakkan dirinya dari tidurnya di dalam Wishful 100 Treasure Purse. Apalagi melihat air liurnya yang meneteskan air liur, sepertinya dia cukup tertarik dengan ginseng naga darah kristal ini. Faktanya, ada banyak ramuan obat yang disimpan di dompet 100 harta karun Tang San, tetapi Xiao Wu tidak pernah menunjukkan minat. Untuk mencegahnya memakan sesuatu karena kesalahan, Tang San selalu mengikutinya dengan jejak kekuatan spiritualnya ketika dia memasukkannya ke dalam dompet 100 harta karun. Jika dia ingin makan, Tang San bisa bereaksi dengan cepat. Tapi sejak Xiao Wu berubah menjadi kelinci, hal seperti ini tidak pernah terjadi. Tapi Xiao Wu telah berubah di depan matanya, haus telanjang di mata kecilnya. Ini adalah pertama kalinya Tang San melihat bentuk kelinci Xiao Wu menunjukkan suasana hati seperti itu. Bisakah dia memakannya? Tang San benar-benar tidak segan-segan untuk berpisah dengan ginseng naga darah kristal. Dia pasti akan membayar klan kecepatan atas hutangnya kepada Bai He. Tapi bisakah tubuh kelinci Xiao Wu menahan khasiat obat dari ginseng naga darah kristal? Faktanya, ginseng naga darah kristal selalu dikenal karena keampuhannya. Tepat ketika Tang San ragu-ragu, tiba-tiba, Xiao Wu dengan keras mengerahkan dirinya di dalam dompet 100 harta karun, tiba-tiba melompat dengan kecepatan yang mengejutkan. Ini adalah pertama kalinya Tang San melihat kelinci yang selalu suka tidur ini bergerak dengan kecepatan seperti itu. Begitu dia bereaksi, Xiao Wu sudah menggigit besar ginseng naga darah kristal itu. Sebenarnya, setelah memakan kerinduan hati yang patah hati, tubuh kelinci ini tidak diketahui berapa kali lebih kuat daripada kelinci biasa, apalagi ketika Xiao Wu awalnya berkultivasi selama 100.000 tahun. Bagaimana tubuh fisiknya bisa ditandingi oleh kelinci biasa? Xiao Wu. Tang San cemas, buru-buru ingin menghentikannya. Tetapi pada saat ini dia merasakan kehangatan di tubuhnya, rohnya tiba-tiba menampakkan dirinya secara tak terkendali. 6 cincin rohnya muncul secara bersamaan, cincin roh merah darah yang dipadatkan oleh Xiao Wu melepaskan dalam sekejap. Sosok yang telah memikat Tang San kemarin muncul di hadapannya lagi. Perbedaannya adalah ilusi jiwa Xiao Wu muncul dengan paksa, tanpa ancaman apapun terhadap Tang San, melainkan karena aura itu. Tang San mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Wu.
Dia menemukan bahwa mata Xiao Wu tiba-tiba dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan. Xiao Wu, bisakah tubuhmu menahan ginseng naga darah kristal? Tang San bertanya dengan cemas. Saat ini, tubuh Xiao Wu baru saja menelan jus dari kristal Blood Dragon ginseng dengan suapan besar. Xiao Wu ilusi menyaksikan Tang San, kejutan menyenangkan memenuhi matanya, mengangguk ke Tang San tanpa ragu-ragu. Hanya satu gerakan sederhana ini segera membuat tubuhnya agak lebih ilusi. Meskipun jiwa Xiao Wu dimasukkan ke dalam cincin roh ini, jika dia menggunakan jiwanya sendiri untuk secara paksa memanggil ilusi ini tanpa dorongan dari kemampuan roh, itu akan sangat menghabiskan kekuatan jiwanya. Merasakan jiwanya menghilang, Xiao Wu buru-buru kembali, siluetnya berkedip, sekali lagi menghilang ke dalam cincin roh Tang San. Tang San tampak tercengang pada yang sudah dengan paksa merebut posisi lengan kanan bawahnya, tetapi menempel padanya, kepala terentang ke kotak batu giok untuk tanpa syarat memakan ginseng naga darah kristal, Xiao Wu. Dengan konfirmasi jiwa Xiao Wu, dia sudah jauh lebih lega. Dapat diasumsikan bahwa dengan transformasi kerinduan hati yang patah hati serta kultivasi 100.000 tahun, kemampuan tubuh Xiao Wu untuk bertahan tidak akan kurang. Melihat ekspresinya barusan, ginseng naga darah kristal ini seharusnya sangat bermanfaat baginya. Dengan demikian, ada harapan yang lebih besar untuk kebangkitan Xiao Wu. Memikirkan hal ini, Tang San segera menjadi bersemangat. Dia tentu saja tidak bisa terus berlama-lama di sini. Buru-buru melompat dari atap dengan keseimbangan yang stabil, dia kembali ke kamarnya untuk menyaksikan Xiao Wu ngarai sendiri. Meskipun ginseng naga darah kristal ini tidak tampak kecil, ada sejumlah besar jus di dalamnya. Tetapi dengan mengisap kuat Xiao Wu, setelah bekerja beberapa saat yang tersisa hanyalah sekam kering. Tapi Xiao Wu bahkan tidak melepaskannya, bahkan memakan kulit ginseng yang sudah layu. Sepanjang proses, Tang San sudah bisa melihat perubahan pada Xiao Wu. Emas di bulunya menyebar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan dalam beberapa saat, Xiao Wu telah berubah menjadi kelinci emas yang berkilauan. Apa yang Tang San temukan lebih aneh lagi adalah, saat Xiao Wu memakan ginseng naga darah kristal itu, tubuhnya mulai mengeluarkan aroma samar. Bukan wewangian kristal Blood Dragon ginseng, melainkan sejenis wewangian yang membuat orang merasa mabuk. Perubahan masih belum berhenti di situ. Setelah bulu Xiao Wu benar-benar berubah menjadi emas, akarnya mulai berubah lagi. Sekarang dia sudah menyelesaikan ginseng naga darah kristal itu, dan merangkak ke pelukan Tang San, menutup mata kecilnya dan tertidur. Bulunya juga berangsur-angsur berubah dari emas tadi menjadi merah. Apa yang tidak diketahui Tang San adalah bahwa dua harta abadi, ginseng naga darah kristal dan merah kerinduan yang patah hati, memiliki efek yang saling melengkapi. Bahwa Xiao Wu awalnya tidak memakan merah hati kerinduan sebagian karena dia menyukai bunga itu, dan sebagian juga karena dia tidak memiliki ginseng naga darah kristal yang menyertainya. Poin ini bahkan sekte Tang tidak memiliki catatan. Di bawah pengaruh ginseng naga darah kristal, kekuatan obat yang tersimpan dalam tubuh Xiao Wu dari kerinduan merah hati telah sepenuhnya diserap. Ini adalah proses bulunya berubah menjadi emas, dan perubahan saat ini menjadi merah adalah karena menyerap efek dari ginseng naga darah kristal. Tubuh Xiao Wu hangat, dan Tang San mungkin juga menempatkannya di tempat tidurnya, berjongkok di depannya untuk fokus melihat tubuhnya berubah. Selama ada sesuatu yang salah, dia akan segera memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Tak lama, tubuh Xiao Wu telah berubah menjadi merah darah, meringkuk di sana dia tampak seperti batu delima yang berkilauan. Seluruh tubuhnya berwarna merah kristal, sangat mirip dengan ginseng naga darah kristal dalam kotak giok sebelumnya. Tubuh Xiao Wu tidak tumbuh lebih besar dari efek obat, tetapi Tang San diam-diam merasa bahwa aroma halus tumbuh sedikit lebih kuat. Melihatnya dengan tenang, kegugupan Tang San melampaui pertarungannya dengan Bai He kemarin. Xiao Wu bisa dikatakan sebagai hartanya yang paling penting, dan jika sesuatu terjadi padanya, Tang San mungkin akan ambruk di tempat. Anehnya, setelah tubuh Xiao Wu benar-benar merah, ia mulai menunjukkan perubahan baru. Kali ini perubahannya lebih aneh lagi. Masih dimulai dari akar bulunya, warna merah itu mulai berubah lagi, berubah menjadi putih krem seperti kelinci biasa. Bahkan lebih kenyal, bahkan lebih berkilau. Kenapa itu berubah dan berubah dan berubah kembali? Tang San melihat pemandangan ini tanpa mengerti. Semua yang dia lihat sekarang sudah melebihi pengetahuannya tentang roh. Dia tahu bahwa bahkan jika gurunya ada di sini, dia mungkin masih tidak tahu mengapa. Saat ini dia hanya bisa terus-menerus mengatakan pada dirinya sendiri untuk menerima pilihan Xiao Wu sendiri. Pilihannya pasti tidak akan salah. Sudah 1 jam sejak Xiao Wu memakan ginseng naga darah kristal sampai dia memutih. Seluruh tubuhnya putih seperti salju murni dan tidak ternoda, diam-diam berbaring di sana.
Dan sekarang Tang San juga merasakan energi yang berfluktuasi pada jarak tertentu dari Xiao Wu mulai tenang, memancar dari seluruh tubuhnya, tetapi tidak lagi mengubahnya seperti sebelumnya. Tubuh Xiao Wu sendiri ditutupi lapisan es putih, menempel di bulunya dan membungkus seluruh tubuhnya. Tepat pada saat ini, tiba-tiba ada suara langkah kaki di luar. Kakak ketiga, klan pelanggar telah tiba. Penatua Tai Tan memintaku untuk menjemputmu. Tang San menepuk dahinya. Dia bahkan melupakan bisnisnya yang tepat atas perubahan Xiao Wu. Dia segera berdiri, Xiao Wu stabil sekarang, dan dia menempatkannya di dompet 100 harta karun, lalu mendorong pintu dan melangkah keluar. Ma Hongjun menunggu di ambang pintu. Saat melihat Tang San, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, kakak ketiga, klan pelanggar itu mungkin tidak mudah dihadapi. Kepala klan itu tampaknya cukup merepotkan, bahkan ketika berbicara dia tidak banyak bicara, seolah-olah seseorang berutang padanya. Tang San tersenyum sedikit, berkata, jangan katakan itu, kita akan pergi melihatnya dulu. Kami akan selalu memikirkan cara. Kedua bersaudara itu segera mencapai ruang tamu. Benar saja, sudah ada satu orang tua lagi di dalam, dan di belakangnya berdiri dua pemuda, tampaknya seumuran dengan Tang San, Bai Chenxiang dan yang lainnya. Begitu dia masuk, Tang San memperhatikan bahwa tatapan kedua pemuda ini akan melayang ke arah Bai Chenxiang dari waktu ke waktu. Jelas mereka sedikit tertarik pada wanita muda yang cantik ini. Perhatian Tang San tidak melekat pada mereka, segera tertuju pada lelaki tua itu. Penatua itu ramping, agak mirip dengan Bai He, tetapi satu kepala lebih tinggi darinya. Rambutnya juga tidak seputih salju seperti Bai He, melainkan hitam pekat. Kulitnya kemerahan, tapi ekspresinya agak suram, matanya yang dingin memberikan perasaan seperti burung pemakan bangkai. Bai He sekarang duduk di sebelahnya, berbicara dengannya dengan suara rendah. Jelas, ini adalah kepala klan pelanggar, Yang Wudi. Tang San dan Ma Hongjun masuk, dan segera menjadi fokus setiap tatapan di ruangan itu. Tai Tan berdiri, tersenyum dan berjalan di depan Tang San, menarik bahunya untuk menghadap Yang Wudi. Ayo, kambing tua, aku akan memperkenalkanmu pada teman mudaku. Yang Wudi menatap, dengan acuh tak acuh berkata, orang utan tua. Sejak kapan kamu punya teman muda seperti itu? Tai Tan tidak tersinggung dengan nada dingin Yang Wudi, dia sudah terbiasa dengan sopan santun orang tua ini. Usia tidak sama dengan ambisi. Teman muda saya di sini bukan orang biasa. Kambing tua, kamu benar-benar tidak bisa meremehkannya. Yang Wudi mengerutkan kening, dan berkata, orang utan tua, ini pertemuan 4 klan kami, saya tidak ingin melihat orang luar di sini. Saya masih memiliki beberapa hal untuk didiskusikan dengan Anda. Tai Tan mengerutkan kening. Suasana hati Yang Wudi sepertinya tidak terlalu baik hari ini. Bahkan jika dia biasanya selalu murung, dia tetap tidak akan menolak untuk memberinya wajah seperti ini. Kambing tua, jangan terlalu kuno. Jika dia dibawa oleh orang utan tua, dia pasti bukan orang luar. Niu Gao tidak bisa menahan diri untuk angkat bicara. Yang Wudi melirik Niu Gao, kamu tuan rumahnya, jika kamu tidak keberatan, mengapa aku harus peduli? Kalau begitu biarkan dia tinggal. Tai Tan merasa agak membosankan karena kata-katanya dicekik oleh Yang Wudi, dan menarik Tang San untuk duduk di sebelahnya. Niu Gao berkata kepada Yang Wudi, kambing tua, kita semua sudah berkumpul, ada apa denganmu hari ini? Wajahmu terlihat lebih gelap dari dasar pot. Yang Wudi mendengus dingin, itu bajingan Spirit Hall itu. Apakah Anda tahu tentang 3 sekte atas? Ketiga kepala suku saling melirik, mengangguk bersamaan. Yang Wudi berkata dengan dingin, selain orang gila Spirit Hall itu, siapa lagi yang bisa melakukannya? 3 sekte teratas rusak, dan Spirit Hall telah mengadakan pertemuan pemilihan ulang yang hebat. Ada salah satu dari 4 sekte rendah asli di kota kami. Mereka seharusnya tidak tahu tentang dendam kami dengan Spirit Hall, dan tiba-tiba datang untuk menemukan saya, meminta saya untuk bergabung dengan sekte mereka. Kalau tidak, mereka akan meruntuhkan klan pelanggar saya ke tanah. Orang utan tua, badak tua, burung putih tua, kamu seperti saudara-saudaraku, kita akan bergabung bersama, mendirikan sekte, dan bertarung dengan baik dengan Spirit Hall. Biarkan mereka belajar bahwa 4 klan atribut tunggal kita tidak begitu mudah diganggu. Ketiga kepala suku itu tampak tercengang pada Yang Wudi, sejenak lupa untuk berbicara. Kedalaman keluhan Yang Wudi melampaui harapan mereka sejauh ini. Sekarang sepertinya dia adalah gunung berapi yang hampir meletus. Yang Wudi memandang ketiganya. Apa? Anda takut? Jika 4 klan kami bergabung bersama,
Kami juga akan memiliki hampir 1.000 Master Roh. Dengan kekuatan kami digabungkan, kami tidak akan kalah dari salah satu dari 4 sekte yang lebih rendah. Jangan bilang kita akan berjuang di pintu kematian untuk bertahan hidup. Akan lebih baik untuk melawannya. Ada orang-orang dari 2 kerajaan besar yang berbisnis dengan saya, dan saya baru-baru ini selalu berhubungan dengan Kekaisaran Bintang Luo. Jika saya mendirikan sebuah sekte, itu akan berada di ibu kota Star Luo Empire. Di sana, kekuatan Spirit Hall masih belum terlalu kuat. Yang ada seharusnya tidak menjadi masalah besar. Klan pelanggar kami juga telah menyisihkan beberapa tabungan selama bertahun-tahun. Mendukung kehidupan semua klan bukanlah masalah untuk jangka pendek. Dan keluarga Kekaisaran Star Luo juga akan mendukung kita sampai batas tertentu. Niu Gao mau tidak mau mengatakan, "Kambing tua, bukankah kamu menderita kerugian? Biasanya kamu tidak akan begitu impulsif." Ekspresi Yang Wudi berubah lebih buruk. Kehilangan? Jika hanya berhenti di situ. Bajingan sekte rendah itu sudah bersiap untuk menyerang klan pelanggar kita. Jika saya tidak punya rencana ketika saya kembali kali ini, Anda tidak akan melihat saya tahun depan. Titan berkata, "Kambing tua, sepertinya kita memiliki pandangan yang sama bahkan tanpa membicarakannya. Lusa kemarin sekolah lapis baja gajah juga datang ke sini ke Badak Tua lusa kemarin. Jika kita tinggal sendiri, mungkin sulit untuk hidup di akhirat. Namun, saya tidak optimis tentang sisi Kekaisaran Bintang Luo. Kami tidak akrab dengan Kekaisaran Bintang Luo, dan kami tidak memiliki orang yang telah lama tinggal di sana. Saya membicarakannya dengan Badak Tua dan Burung Putih Tua, bersiap untuk pergi ke kota surga Do. Tidak peduli apa yang dikatakan, saya masih melakukan bisnis di sana selama 20 tahun, itu dapat dianggap sebagai fondasi, memberi semua orang tempat tinggal." Yang Wudi mengerutkan kening, "Pergi ke tempatmu? Itu tidak mustahil. Hanya saja, kontak bisnis breaking klan kami ada di Star Luo Empire. Jika kita pergi ke Heaven Do Empire, kita harus memulai lagi dengan segalanya. Mengandalkan hanya kemampuan finansial klan kekuatan Anda saja mungkin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang. Membangun jaringan bisnis yang berkembang tidaklah mudah." Titan menyeringai, berkata, "Jangan khawatir, menyediakan untuk semua orang bukanlah masalah. Kami sedang bersiap untuk mendirikan sekte yang disebut Sekte Tang. Sebenarnya, saya hanya ingin memperkenalkan Anda kepada Master Sekte, tetapi Anda tidak memperhatikannya." Saat berbicara, dia cemberut ke arah Tang San ke samping. Yang Wudi menatap kosong, menatap Tang San dengan ragu, "Dia Master Sekte? Seorang anak masih berbau ASI?" Titan berkata, "Apakah itu tidak mungkin?" Yang Wudi berdiri, menatap tajam ke arah Titan, "Orang utan tua, api sudah membakar alisku di sini, dan kamu masih ingin bercanda." Ekspresi Titan turun, dia hanya sedikit tidak senang dengan Yang Wudi melecehkannya secara verbal. Dalam hal kekuatan roh dan usia, dia selalu menjadi bos dari 4 klan atribut tunggal, dan sekarang kemarahannya melonjak. "Kambing tua, tidak ada yang bercanda di sini. Tang San bukan hanya Master Sekte dari Sekte Tang kami, tetapi juga putra tuan." Pupil mata Yang Wudi tiba-tiba berkontraksi. "Maksudmu, dia putra Tang Hao?" Titan mendengus, tetapi tidak berbicara. Yang Wudi menatap tajam ke arah Tang San, lalu berbalik tajam dan berjalan menuju pintu keluar. Kedua pemuda yang mengikutinya bergegas mengejar. "Kambing tua, apa yang kamu lakukan?" Bai He buru-buru melangkah maju untuk menariknya kembali. Yang Wudi tidak menoleh, "Kalian semua telah berkompromi dengan Clear Sky School, aku tidak punya hal lain untuk dikatakan. Tidak ada tempat untukku di sini, aku pergi. Perlakukan itu seolah-olah saya tidak datang hari ini." Bai He buru-buru berkata, "Jangan gegabah, dengarkan aku. Apakah kamu hanya sangat mempercayai kakak laki-lakimu?" Yang Wudi memiliki hubungan terbaik dengan Bai He, dan mendengar ini, kulitnya agak mereda. "Agar aku tetap tinggal, pertama-tama suruh bocah bernama Tang San itu pergi. Juga, jangan menyebut Sekte Tang di depanku lagi." Kulit Bai He segera menjadi tidak sedap dipandang. Tidak peduli apa yang dikatakan, Tang San adalah cucunya, dan Yang Wudi bahkan tidak akan memberinya kesempatan untuk berbicara. Rencana awalnya tampaknya telah kehilangan efek. "Senior Yang Wudi, bisakah kamu membiarkan junior mengucapkan beberapa patah kata?" Tang San berdiri dari sisi Titan dan berjalan mendekat. Yang Wudi berbalik tajam, dengan dingin menatap Tang San, niat membunuh yang pada tiba-tiba terlepas tanpa penutup sedikit pun. "Aku bersumpah bahwa Clear Sky School akan menjadi musuh abadiku. Ambil kesempatan selagi aku masih bisa menahan diri untuk keluar dari sini.
Jika tidak, jangan salahkan aku karena memotong mayatmu menjadi berkeping-keping. Tatapan Tang San tiba-tiba menjadi dingin, menatap Bai He di sebelah Yang Wudi. Kakek, aku akan merepotkanmu untuk minggir. Saya ingin melihat bagaimana senior Yang Wudi dapat memotong saya berkeping-keping. Tang San benar-benar tidak mengatakan ini karena dorongan hati. Menghadapi Yang Wudi, dia mengerti bahwa tidak ada gunanya bertukar kata. Orang ini keras kepala sampai tingkat yang tak terbayangkan. Jika dia tidak menahan amarahnya, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berbicara. Yang Wudi tersenyum daripada menjadi marah. Bagus, 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 bahkan seorang anak yang masih berbau asi berani memarahiku. Anda putra Tang Hao baik-baik saja. Burung putih tua, jangan menuduh saya tidak memberi Anda wajah, saya akan meninggalkannya dengan satu napas tersisa. Bai He memandang Tang San dengan agak cemas, tetapi melihat Tang San mengiriminya ekspresi lega. Dalam sekejap, Tang San dan Yang Wudi secara bersamaan memancarkan sikap yang mengesankan. Titan dan Niu Gao saling bertatap muka, berbisik tak berdaya, berkelahi, lebih berguna untuk berbicara dengan paksa dengan emosi kambing tua. Tang San dengan dingin memperhatikan tetua kurus di depannya. Senior Yang Wudi, apa yang harus kita pertaruhkan? Ketika Bai He mendengar ini ke samping, wajahnya langsung berubah aneh, dan Bai Chenxia menggunakan tangannya untuk menutupi mulutnya, menahan tawanya agar tidak keluar. Mereka telah mengetahui dari Niu Gao bahwa Tang San bertaruh dengannya pada hari pertamanya di sini, dan menang. Pada hari kedua dia bertaruh dengan Bai He. Dan ketika menghadapi Yang Wudi ini, dia tiba-tiba masih bertaruh.